Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aris Prastyo Budi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fikih kelas 7 semester 1, yaitu tata cara bersuci dari hadas. Adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya, peta konsepnya, ya, jadi bersuci dari hadas, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga cara mensucikannya. Ya, langsung ke materi. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan bersuci ataupun toharoh? Oke, bagi yang belum tahu, langsung saja simak penjelasan berikut ini. Bersuci adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari hadas dan juga dari najis. Ya, adapun kesempatan kali ini sekali lagi saya ulangi hanya membahas terkait bersuci dari hadas. Ya, hadas sendiri itu apa sih? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan melakukan suatu ibadah seperti hanya sholat ataupun tawaf. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Yang pertama, hadas kecil itu hadas yang seperti apa? Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan cara berwudu ataupun dalam keadaan tertentu bisa diganti dengan menggunakan tayamum. Kapan seorang dikatakan hadas kecil? Yang pertama, seorang dikatakan hadas kecil ketika keluar suatu dari kubul ataupun dari duburnya. Semisal buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin. Hadas kecil juga dialami bagi mereka-mereka yang hilang akal. Bisa karena mabuk, gila, pingsan, tidur, ayan, dan lain sebagainya. Kemudian, hadas kecil yaitu bagi mereka-mereka yang bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, bersentuhannya dengan tanpa adanya hail ataupun penghalang. Dan yang terakhir, seorang dikatakan hadas kecil ketika menyentuh kubul ataupun duburnya dengan menggunakan telapak tangan. Seseorang yang hadas kecil itu dilarang untuk satu, memegang ataupun menyentuh mushaf dan juga membawa mushaf. Tidak boleh. Jadi orang yang hadas kecil tidak boleh memegang atau bahkan membawa mushaf Al-Quran. Yang kedua, dilarang juga melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Dan yang ketiga, dilarang untuk melakukan tawaf, baik tawaf qudum, tawaf ifadah, maupun tawaf wada. Kalau hadas besar itu apa? Hadas besar yang kedua sekarang. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang bisa disucikan dengan cara mandi jinabah ataupun mandi besar. Jika tidak ada air, sama seperti wudhu tadi, bisa diganti dengan menggunakan tayamum. Tidak ada air atau karena ada udzur tertentu. Seseorang dikatakan hadas besar ketika satu, keluar mani atau sperma, baik lewat ihtilam, mimpi basah, ataupun keluar karena sebab yang lainnya. Yang kedua, haid atau menstruasi, melahirkan, nifas, hubungan badan, hubungan suami istri, dan juga karena meninggal dunia. Kecuali meninggal dunianya ini karena mati syahid, berjuang di jalan Allah, kemudian meninggal di medan laga, maka tidak dikatakan hadas besar sehingga tidak diwajibkan untuk mandi besar. Ya. Hadas besar ini sama seperti wudhu tadi, jadi ada larangan-larangan bagi mereka-mereka yang berhadas besar. Yang pertama, yaitu melakukan hal-hal yang dilarang ketika hadas kecil. Tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membawa ataupun menyentuh Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Ada tambahan lagi, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid, dan terkhusus bagi mereka-mereka yang menstruasi ataupun nifas. Ada tambahan lagi, dilarang berpuasa, dilarang lewat di masjid jika dikhawatirkan akan mengotori masjid, dan dilarang untuk bersetubuh ataupun istimta, ya, bersenang-senang antara bagian tubuh lutut sampai dengan pusar. Sekarang kita bahas yaitu cara bersuci dari hadas. Mulai yang pertama yaitu ini, wudhu. Ini
Ini merupakan cara bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, mandi besar, cara bersuci dari hadas besar. Dan yang terakhir, tayamum, cara bersuci pengganti dari wudhu ataupun dari mandi. Yang pertama, wudhu. Wudhu ini memiliki 6 rukun. Jadi 6 rukun ini 6 hal yang harus dilakukan ketika berwudhu. Yang pertama adalah niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan juga tertib. Tertib ini mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Sunah-sunah wudhu sekarang. Jadi sunah-sunah wudhu itu ada sunah-sunah yang dilakukan sebelum wudhu, sunah-sunah yang dilakukan ketika wudhu, dan sunah-sunah yang dilakukan setelah wudhu. Adapun tata caranya, nah ini tata cara wudhu. Ini bisa kita simak bersama-sama video tata cara wudhu yang baik dan benar. Kesunahan yang terakhir yaitu baca doa. Nah, ini tata cara wudhu yang baik dan benar. Nanti bisa dipraktekkan seperti video tadi ya. Berikutnya yaitu kita bahas yaitu mandi besar. Mandi itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-ghuslu ya. Jadi jangan salah dengan kata-kata al-ghuslu. Kalau al-ghuslu ini maknanya mandi, tapi kalau al-ghuslu itu maknanya adalah membasuh ya. Jadi mandi besar ini bertujuan untuk apa? Menghilangkan hadas besar. Mandi besar disebut juga dengan mandi junub atau mandi janabah ya. Rukunnya sekarang, rukun mandi besar itu hanya ada 2 ya. Jadi niat, dan yang kedua membasuh ataupun meratakan air ke seluruh tubuh. Kesunahannya sekarang, membaca basmalah ya, dan berwudu sebelum mandi, mendahulukan anggota yang kanan, kemudian menggosok-gosok anggota badan kita, baik dengan sabun ataupun dengan selainnya. Tujuannya untuk membersihkan tubuh ya. Kemudian yang berikutnya, bersuci dari hadas yang berikutnya adalah tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum merupakan bersuci dengan debu atau tanah untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti dari wudhu, dan menghilangkan hadas besar pengganti dari mandi besar. Tayamum dilakukan dengan menyentuhkan 2 telapak tangan ke tanah atau ke debu, kemudian diusapkan ke muka, dan yang kedua pukul lagi ke tanah atau debu, usapkan ke kedua tangan kita. Nah, tayamum ini dilakukan sebagai rukhsah ya, keringanan untuk mereka-mereka yang tidak dapat memakai air karena nggak ada air, atau karena ada air tapi tidak bisa digunakan, atau dalam artian seseorang tersebut itu mengalami udzur, luka-luka dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan seandainya wudhu dengan menggunakan air, atau tidak memungkinkan seandainya dia mandi besar dengan menggunakan air. Digantilah dengan tayamum. Nah, berikut ini ada video ya. Jadi bagaimana tata cara tayamum yang baik dan benar. Ini penjelasan dari Buya Yahya, pengasuh Al-Bahjah ya. Yuk kita bersimak bersama-sama. Yamsah wajhahu wa yadayhi, mengusap wajah dan tangannya. Bidurbatai, dengan 2 pukulan. Jadi 2 pukulan ini syarat yang tidak bisa dihindari. Harus 2 kali pukulan, 1 untuk wajah, 1 untuk tangan. Kalau seandainya 1 pukulan nggak sah, biarpun bisa. Contoh begini, 1 pukulan, separuh, lengkap, fil. Separuh lagi buat tangan. Biarpun secara pengusapan betul, tapi tidak sah bukan dari segi pengusapannya, tidak sah dari segi
Tidak mengambil dengan 2 kali pukulan. Paham ya? Sekali lagi tak ulang. Kalau sekali pukulan, males saya. Separuh. Telak jemarinya untuk wajah aja. Masih separuh nih, ini buat tangan. Tadi yang penting kan tidak dilepas di sini. Nggak sah karena hanya sekali pukulan. Harus 2 kali pukulan. Ya, itu tadi penjelasannya ya. Jadi ketika bertayamum, meskipun sekali pukulan itu mencukupi untuk mengusap wajah dan juga kedua telapak tangan, tapi tidak diperkenankan yang semacam itu. Karena apa? 2 kali pukulan itu juga termasuk hal-hal yang harus dilakukan ketika seorang itu bertayamum. Ya, jadi demikian tadi ya. Jadi penjelasan terkait dengan tata cara bersuci dari hadas. Baik hadas kecil dengan cara wudhu ataupun tayamum, tata cara bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar ataupun dengan cara penggantinya yaitu dengan cara tayamum. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan baik, kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian tadi penjelasan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.